Halo, jumpa lagi dengan saya, Pak Yo, dalam channel Ngobrol tentang Fisika. Kali ini yang mau kita obrolkan masih terkait dengan materi fluida dinamis, khususnya persamaan Bernoulli. Nah, jadi tonton terus channel Ngobrol tentang Fisika ini. Jangan lupa like, jangan lupa untuk share dan juga subscribe jika video ini bermanfaat bagi kita semua. Langsung kita menuju lokasi. Apa sih yang mau kita bahas dalam kesempatan ini? Yaitu terkait dengan aplikasi atau penerapan dari persamaan Bernoulli, yaitu tangki bocor. Tangki bocor kita bahas. Ya, memang dengan mengetahui kondisi kebocoran, mengetahui lokasinya, jadi semuanya bisa diantisipasi. Nah, ini tangki bocor, konsep tangki bocor ini masih terkait dengan teorinya dari Inowan Torisali. Ya. Nah, seandainya kita gambarkan, ya, Pak Yu gambarkan tangkinya, ya, tangkinya misalkan adalah sebuah seperti ini tangki. Nah, tangkinya seperti ini. Dua tangkinya itu gede banget. Nah, berisi zat cair. Nah, boleh minyak, air atau apa, terserah. Yang penting zat cair. Nah, terjadi lubang kebocoran di sebelah sini. Nah, berarti saat itu juga sajarnya akan hancur keluar. Nah, nyemprot. Nah, terus penerapannya ada di mana ya? Untuk persamaan Bernoulli-nya. Nah, coba kita cermati lagi. Ini ada dua penampang. Penampang besar yang bagian atas atau bagian atapnya, dan penampang yang kecil, lubang yang menjadi lubangnya. Misalkan yang gede ini kita tulis A2. Nah, penampang dengan luasan A2, sedangkan yang ini lubangnya kita tulis dengan luas penampang A1. Nah, A1. Sekarang permukaannya kita tulis ketinggiannya berapa. Dari dasar tangki kita misalkan tulis H2. Nah, berarti yang ini pun juga H1. Nah, ingat, biasanya tutupnya ini dibuka, ya, atau kalau enggak ada lubang, sehingga dengan demikian ada apa, tekanannya akan masuk. Nah, P2. Sehingga supaya apa, kalau ini kedap, yang ini tidak akan bisa untuk keluar atau berkurang, susah sekali. Nah, kalau ini P2 berarti yang di sini tuh juga ada P1, tekanan dari luar. Kalau ini zat cairnya nyemprot dengan kecepatan mancurnya itu V1, yang zat cair di dalam tangkinya pun akan turun dengan kecepatan V2. Sekarang kita kembali, ingat-ingat, kita tuliskan lagi persamaan Bernoulli-nya, yaitu bahwa jumlahan antara tekanan dengan energi kinetik per volume dengan energi potensial per volume itu selalu konstan, atau kaitannya dengan usaha juga, karena usaha itu tidak lain juga adalah tekanan juga, terkait dengan tekanan dengan jarak. Nah, sekarang
Kita tulis untuk persamaan Bernoullinya bahwa P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Diulang lagi bahwa yang rho GH1, rho GH itu tidak lain adalah energi potensial per volume, sedangkan setengah rho V1 kuadrat itu tidak lain adalah energi kinetik per volume. Itu sebesar, atau dengan kata lain konstan, berarti kita tulis kembali, cuma beda identitasnya. 2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, tekanan P2 dan P1 sama tidak? Ini kan sama-sama tekanan udara luar di lokasi yang sama. Makanya dengan demikian P1 dan P2 itu saling meniadakan, atau boleh kita coret. Oke, kemudian kita lihat ketika air ini mancur atau nyemprot keluar dengan V1, besarnya V1, berarti saat itu juga saat cair yang di dalam tangki ini akan bergerak turun. Betul tidak? Ya, bergerak turun. Kita bisa melihat nggak pergerakan turunnya? Sangat sulit untuk melihat pergerakan turunnya, seolah-olah tidak bergerak. Makanya yang V2 ini kita misalkan nilainya 0. Dengan kata lain, suku ya, energi kinetik per volume yang kondisi 2 ini kita nilai dengan 0. Maka dari persamaannya tinggal apa? Tinggal rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho GH2. Nah, kita mau mencari berapa sih besarnya kecepatan air nyemprotnya itu, keluarnya atau memancarnya. Berarti kan V1 ada di sini. Ya, berarti kita tuliskan aja setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho GH2 min rho GH1. Dari mana ini? Nah, ini rho GH1-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Tadinya positif menjadi negatif. Nah, kita sederhanakan bentuknya. Ayo, ini matematis. Berarti rho G sama-sama punya rho G. Berarti H2-nya kita kurung H2 min H1. Nah, yang ini kita tulis lagi setengah rho V1 kuadrat. Ini yang ruas kiri ada rho, yang ruas kanan juga ada rho, sama kan? Rho-nya rho siapa? Rho fluidanya, saat cairnya di situ. Ya udah, kita coret lagi. Jadi tinggal setengah V1. Berarti V1 kuadrat, setengahnya kita pindah ruas ke kanan jadinya 2, ya kan? 2 dikali G H2 min H1. Berarti boleh dong V1 sama dengan akar, ya kan? 2 G H2 min H1. Coba deh kita perhatikan. H2 min H1. H2 itu kan ketinggian permukaan saja di dalam tangki, dari dasar tangki, sedangkan H1 adalah ketinggian lubang dari dasar tangki. Berarti selisihnya apa? Kalau H2 dibanding H1, bukankah ketinggian permukaan saja di dalam tangki diukur dari lubangnya? Misalkan kita kasih identitas H besar, berarti boleh kita ganti dengan H besar.
berarti V1 sama dengan akar 2GH. Nah, inilah formulasi untuk mencari atau menentukan berapa besar kecepatan zat cair yang nyemprot dari lubang kebocoran tersebut. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Jaraknya bagaimana? Lokasi jatuhnya zat cair dari setelah keluar dari lubang bocor ini ke tanah atau bola di dalam ini tanahnya ini berapa? Kita misalkan X, berapa jaraknya? Nah, inilah yang didasarkan perhitungannya oleh dengan teori Torricelli. Torricelli membahas atau mengkaitkan antara ternyata kecepatan memancarnya air dari lubang bocor ini waktunya itu adalah sama dengan waktu jatuh bebas. Jadi kita konsep kembali ke konsep gerak jatuh bebas, dan kalau kita perhatikan ini lintasannya kan seperti lintasan parabola, tetapi setengah parabola, atau dengan kata lain dari puncak ya, ini sebagai puncaknya. Nah, berarti memang betul waktu yang ditempuh air ini sampai ke tanah dengan waktu jatuh bebas bus di sini itu sama. Ayo kita kembali ingat konsep gerak jatuh bebas dan gerak parabola. Ya. Bagaimana mencari waktunya? Ya sudah, kita kembali ke gerak jatuh bebas. Yaitu apa? H1 sama dengan kecepatan komponen vertikal, ya kan? Y nya ini dikali dengan waktunya, ya kan? Ditambah setengah GT kuadrat. Ingat, komponen kecepatan di puncak parabola yang vertikal itu adalah 0. Dengan kata lain, di puncak itu benda itu bergeraknya hanya menyamping, bisa ke kanan, bisa ke kiri, tidak lagi ke atas atau ke bawah saat kondisi di puncak. Ya. Berarti boleh dong, berarti ini H1 sama dengan apa? Ini berarti 0. Berarti tidak lain adalah setengah GT kuadrat. Ya kan? Betul? Nah, betul dong. Nah, sekarang kita mau mencari T atau waktu jatuhnya ini. Nah, waktu tempuh. Nah, ya sudah. Berarti T kuadrat, kita misalkan ini di luas kiri, ini luas kanan, berarti T kuadrat sama dengan ini pindah ke sana 2H, G nya pindah ke kiri, berarti di bawah G. Dengan demikian ini T kuadrat, berarti T sama dengan apa? Akar lagi, tadi akar, yang sekarang akar lagi, yaitu akar 2H per G. Nah, kita sudah dapat dua besaran ini, yaitu kecepatan air memancar dan juga waktu tempuh air zat cair ini sampai ke tanah. Yaitu kecepatan memancarnya adalah akar 2GH besar, sedangkan waktunya adalah akar 2H1 ya, ini jangan lupa ini H1. Nah, H1 per G. Terus kita berdalam lagi. Nah, bagaimana nanti kita mencari jaraknya ini?
kita kembalikan ke konsep gerak parabola, bahwa yang namanya X ya, komponen mendatar, entah itu kecepatan atau entah itu X, itu kita menggunakan konsep gerak lurus beraturan, yaitu X sama dengan V dikali T. Nah, kita kembalikan V-nya mana? V yang ini dong. Udah, kita turunkan ke sana. Nah, yang T-nya mana? Yang T-nya ini dong. Udah. Nah, dapatlah nanti. Tadi apa? 2GH akar 2GH besar. Nah, T-nya 2H1 per G. Ya sudah, kita kalikan, jadi akar, ya kan, 2 dengan 2 4, GH dengan H1 berarti GH kali H1 per G. Udah, G-nya coret, jadi tinggal apa? Akar 4H H1. 4-nya kan bisa dikeluarkan, berarti bisa 2 akar H dikali dengan H1. Wah, ini jadinya. Berarti jarak dari dasar tangki ke tempat air itu jatuh ke tanah atau X itu adalah besarnya diukur, bisa dicari dengan formulasi 2 dikali akar jarak permukaan zat cair dalam tangki dari lubang kebocoran atau H dikali dengan lubang kebocoran tingginya dari dasar. Ya udah, berarti tinggal 2 dikali akar H besar dikali H1. Jadilah. Oke. Begini terkait dengan tangki bocor ya. Besaran-besarannya kita sudah dapatkan, yaitu jarak jatuhnya air di tanah, kemudian waktu tempuh dari lubang bocor ke tanah, kemudian kecepatan air memancar dari lubang bocornya. Jadi dengan demikian, mulai saat ini kalian mendapatkan informasi yang terbaru yang terkait dengan aplikasi persamaan Bernoulli, yaitu tangki bocor. Jadi semoga ini bermanfaat bagi kalian, bagi kita semua. Jangan lupa tonton video ngobrol tentang fisika dengan Pak Yo berikutnya, dan jangan lupa tetap untuk like, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Bye-bye.